Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani spesial untuk Anda bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Kenapa spesial? Karena durasinya lebih panjang dan topiknya pun spesial. Topik kita hari ini, bisakah roh orang mati gentayangan? Akan ada orang yang menjawab, bisa Pak, kenapa tidak? Kemarin opung saya datang merasuki cucunya, mbah saya datang merasuki anaknya, bapak saya datang merasuki mantunya, grandpa saya datang merasuki putrinya dan segala macam. Akan banyak mungkin jawaban-jawaban yang seperti itu. Tapi apa kata Alkitab? Apa kata firman tentang roh orang mati? Bisakah gentayangan apa tidak? Mari kita belajar bersama, sahabatku. Lukas pasal 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Orang miskin mati, orang kaya mati. Rohnya kemana? Roh orang kaya yang mati tadi, setelah dia mati dia dikubur. Ayat 23 berkata begini, kemudian matilah orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Jadi roh orang kaya yang pelit tadi, dia mati, dia dikubur, rohnya ditempatkan di alam maut. Dikatakan firman, dia sengsara di alam maut. Itu belum neraka, masih tempat penantian bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Ada di alam maut, tempat penantian sampai nanti hari penghakiman. Barulah mereka masuk neraka kekal selama-lamanya. Yang kedua, orang miskin Lazarus mati, dia di pangkuan Abraham. Dia ada di Firdaus, tempat penantian bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi mereka yang sungguh-sungguh melayani. Mereka ditempatkan di Firdaus sampai nanti penghakiman, barulah mereka diam bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita hari ini bahwa roh orang mati itu tidak ada yang gentayangan. Tapi Pak, Ibrani pasal 9 ayat 27, Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia mati, dihakimi. Sebelum dihakimi nanti pada hari terakhir, mereka ditempatkan di ruang tunggu. Seperti kalau kita ke bandara ada ruang tunggu. Dan ruang tunggu roh orang mati, yang pertama tadi alam maut, yang kedua Firdaus. Jadi saudara sudah mengerti, tidak ada roh orang mati yang gentayangan. Tapi Pak, buktinya Ayub pasal 7. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi nggak mungkin balik, bolak-balik dari kuburan ke rumah roh orang mati, nggak mungkin. Karena Alkitab bilang nggak mungkin dia kembali. Jadi kalau ada keluarga kita yang kerasukan, sepertinya yang merasuk adalah opa kita, opung kita, nenek kita. Kenapa? Karena ketika mereka merasuki seseorang, maka dia akan meminta. Misalnya kalau dia tadinya suka makan saksang, dia akan minta saksang. Suka ayam goreng, dia minta ayam goreng. Suka rendang, dia minta rendang. Suka ikan bakar, dia minta ikan bakar. Supaya apa? Supaya manusia itu terperdaya.
manusia tertipu, manusia terhipnotis oleh kuasa gelap tersebut, sehingga kita percaya bahwa iblis itu, bahwa orang mati itu bisa berhubungan dengan orang hidup. Padahal tadi Ayub bilang tidak ada lagi hubungannya, tidak tahu lagi roh itu untuk pulang ke rumah. Kenapa? Karena setelah dia mati, maka tempatnya otomatis di alam maut atau di Firdaus. Tapi siapa yang datang kemarin itu, Pak? 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu jago menyamar. Dia pintar bermain sandiwara. Dia bisa menyamar menjadi opung kita, menyamar menjadi tante kita yang sudah meninggal, menyamar menjadi opa kita, mbah kita, nenek kita yang sudah meninggal. Dan dia merasuki orang-orang tertentu. Seperti yang tadi saya bilang, dia akan minta makan seperti selera dia pada waktu hidup untuk memperdaya manusia. Jadi jangan mau tergoda. Tidak ada roh orang mati yang gentayangan. Yang ada adalah setan dan antek-anteknya, berupa genderuwo, berupa dedemit, berupa beb ganjang, yang bisa merasuki orang, menyambet orang, sehingga orang dibuat terperdaya dan menjadi percaya kepada iblis. Kenapa? Karena iblis tidak mau cuma dia aja yang di neraka, sehingga dia mengupayakan banyak orang percaya kepadanya dengan segala tipu daya, supaya banyak orang nanti yang bersama-sama dengan iblis di neraka. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Bagaimana cara iblis menelan? Bukan seperti ular yang mencaplok memakan, tapi dia menelan, dia memperdaya, dia menguasai, dia merasuki, dia mengendalikan pikiran dan hati kita. Itulah cara iblis menelan manusia. Kalau kita sudah dikuasai, maka kita akan percaya sekali sama iblis, sama tahayul, sama sama yang bersifat okultisme, yang bersifat mistis. Kita akan percaya, tapi kepada firman kita nggak percaya. Kepada Tuhan kita kurang percaya. Tapi kalau kepada setan kita lebih percaya. Kenapa? Karena hati kita sudah dikuasai, sudah dikendalikan oleh roh jahat tersebut. Makanya dalam Efesus 4 ayat 27 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara orang-orang percaya, saudara anak-anak Tuhan, jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk memperdaya engkau. Ingat, roh orang mati itu sudah ada tempatnya di alam maut atau di Firdaus. Dia tidak akan mungkin gentayangan. Jadi pembodohan dari iblislah yang selalu mengupayakan, yang selalu menipu supaya kita percaya bahwa orang mati, roh orang mati bisa gentayangan, supaya kita dapat diperdaya oleh kuasa gelap. Jadi saudara, pemirsa, dimanapun engkau berada, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mau diperdaya. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran. Cintai Tuhan, rajin kebaktian, isi hidupmu dengan firman, supaya engkau tidak bisa diperdaya oleh iblis. Tuhan Yesus memberkati.